Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya dengan teman-teman akan menjelaskan tentang mengenai karya tulis ilmiah yang berjudul Pengaruh Gadget Terhadap Perkembangan Anak di Usia Dini, yaitu diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir semester untuk mata kuliah Bahasa Indonesia, disusun oleh saya sendiri, Syekh Biagi, lalu Teddy Hidayat, dan Pia Despianti. Nah, ada kata pengantar: puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul Pengaruh Gadget Terhadap Perkembangan Anak di Usia Dini, tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan dari makalah ini adalah untuk memenuhi tugas pada kuliah Bahasa Indonesia. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang pengaruh gadget terhadap perkembangan anak usia dini bagi para pembaca, juga bagi penulis. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ratna Rizky Wulandari MPM PD selaku dosen dalam mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberi tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi saya tekuni. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi atau membagikan sebagian pengetahuannya sehingga kami bisa menyelesaikan makalah ini pada tepat waktunya. Kami menyadari makalah ini ditulis jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan kami nantikan demi kesempurnaan makalah ini. Di abstraknya, gadget merupakan alat komunikasi yang banyak digunakan oleh masyarakat saat ini, mulai dari anak usia dini hingga orang dewasa, karena gadget dirancang lebih canggih sehingga dapat memudahkan dalam membantu pekerjaan manusia. Hampir setiap orang saat ini pasti memiliki gadget, dan hampir setiap hari mereka menggunakan gadget untuk berkomunikasi maupun urusan bisnis dan mencari informasi. Gadget memang memiliki banyak manfaat, tetapi di samping itu kita juga cenderung tidak bisa menghindari dampak negatifnya. Seperti hal yang lumrah terjadi adalah sifat adiktif terhadap pemakaian gadget. Pihak yang paling terugikan adalah anak-anak yang masih dalam tahap pertumbuhan. Menurunnya kreativitas dan daya juang anak, timbulnya sikap antisosial, serta kecenderungan menonton tontonan yang tidak seharusnya. Ini susunan daftar isinya. Saya akan membahas tentang bab 1. Di bab 1 ini pendahuluan. Di poin pertama itu latar belakang. Teknologi diciptakan untuk mempermudah urusan manusia. Berbagai macam jenis teknologi yang dapat dijumpai di zaman sekarang. Salah satunya yang paling populer adalah gadget. Hampir setiap orang punya gadget, dan hampir setiap hari orang-orang berhubungan dengan gadget. Entah itu untuk komunikasi, urusan pekerjaan, atau bisnis, mencari informasi, ataupun hanya sekedar untuk mencari hiburan. Dan pada akhir-akhir ini sering sekali ditemukan orang tua yang membelikan gadget untuk anaknya yang masih balita. Peran orang tua yang dulunya sebagai teman bermain bagi anaknya sekarang digantikan oleh gadget. Padahal masa balita adalah masa di mana tumbuh dan berkembangnya fisik maupun psikis manusia. Di masa balita, anak harus banyak bergerak agar tumbuh kembang anak optimal. Apabila di masa balita anak-anak hanya asik berada di depan gadget, kemungkinan pertumbuhan dan perkembangan anak akan kurang optimal baik dari fisik maupun psikis. Perlu diketahui bahwa periode perkembangan
anak yang sangat sensitif adalah saat usia 1 sampai 5 tahun. Sebagai masa anak usia dini, pada masa ini seluruh aspek perkembangan kecerdasan yaitu kecerdasan intelektual, emosi, spiritual mengalami perkembangan yang luar biasa sehingga yang akan mempengaruhi dan menentukan perkembangan selanjutnya. Menurut Gunawan, disusun 2011, ketika anak berada pada the golden age tersebut, mereka menjadi peniru yang handal. Mereka lebih smart dari kita pikir, lebih cerdas dari yang terlihat, sehingga jangan kita anggap remeh anak pada usia tersebut. Jika anak di usia tersebut sudah diberikan gadget sebagai mainan, maka itu akan berpengaruh terhadap proses pemerolehan bahasanya. Bukan hanya efek bahasa yang lebih mengkhawatirkan adalah gangguan pada perkembangan emosi sang anak. Dalam gadget ada begitu banyak games. Orang dewasa atau orang tua saja kesal atau marah ketika dalam main games di gadget, apalagi anak-anak. Mereka akan jadi pribadi yang tidak sabar dan cepat marah, serta sulit mengembalikan emosi, bahkan tidak mengatur emosinya. Belum lagi audio yang keluar dalam games tersebut terhadap mengeluarkannya suara-suara yang mungkin seharusnya didengar oleh mereka, yang belum seharusnya didengar oleh mereka, sehingga hal-hal tersebut dapat mudah terekam oleh anak-anak di masa the golden age. Hal ini karena masa tersebut biasanya ditandai oleh perubahan cepat dalam perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional menurut Widiawati yang disusun 2011. Nanti di kata pengantar di daftar pustakanya dicantumkan. Lebih memperhatikan lagi orang tua memberikan gadget untuk mendiamkan anaknya. Hal tersebut sungguh ironi dan tidak sportif jika diibaratkan dalam suatu pertandingan. Orang tua yang mendiamkan anak dengan gadget sama halnya dengan orang tua yang tidak malas, karena fungsi gadget seharusnya bukan untuk itu. Mereka akan paham bahwa jika jenuh atau bosan, akan ada gadget yang menemani dan menjadi mainannya berupa games yang tersedia pada gadget tersebut, sehingga dapat mengubah mindset anak. Mungkin ada yang beranggapan bahwa memberikan gadget selain untuk mendiamkan anak, mungkin beranggapan bahwa memberikan gadget selain untuk mendiamkan anak juga agar anak bermain games yang dapat melatih problem solving. Anak sebaiknya problem solving tidak dari hal tersebut karena kreativitas anak akan terpaku pada teknologi nantinya. Problem solving biasanya diajarkan dengan bahasa sentuhan yang sikap orang tua tanamkan kepada mereka, dan tidak hanya sekali atau 2 kali tapi berulang kali, agar terbiasa untuk menangani hal-hal yang datang dari luar. Problem solving berupa permainan dalam bentuk gerak dan lagu dapat meningkatkan kecerdasan musikal dan kecerdasan kinestetik, sehingga memainkan peranan penting bagi perkembangan psikomotorik, kemampuan kognitif, dan kemampuan afeksi menurut Galloway 1973. Inilah beberapa hal yang menjadi alasan menulis atau menyusun makalah dengan judul Pengaruh Penggunaan Gadget Terhadap Perkembangan Anak Usia Dini. Nah, di poin kedua ini, di poin B ini, batasan masalah. Makalah ini hanya membahas bagaimana pengaruh gadget pada anak usia dini, hanya mengkaji tentang perkembangan anak setelah mengenal gadget. Lalu di poin C ini rumusan masalah apa itu gadget. Nanti akan dijelaskan di bab 2 mungkin. Lalu apa saja fasilitas yang terdapat pada gadget, apa pengaruh gadget pada perkembangan anak usia dini, bagaimana cara untuk mengatasi anak yang sudah ketergantungan pada gadget. Lalu di poin D ini tujuan penulisan. Jadi tujuan penulisan
Makalah ini atau KIV ini menjelaskan tentang yang pertama, poin pertama itu menjelaskan tentang apa itu gadget. Yang kedua, mendeskripsikan fasilitas yang terdapat pada gadget apa saja. Misalkan pemutar lagu, video, berinternet, sosial media, dan lain-lain. Pokoknya banyak, nanti dijelaskan. Lalu di poin ketiga, menjelaskan pengaruh gadget pada perkembangan anak usia dini. Jadi pengaruhnya apa saja? Apakah ada dampak baiknya, ada dampak buruknya? Yang keempat ini mendeskripsikan cara untuk mengatasi anak yang sudah ketergantungan dengan gadget. Lalu di poin E ini manfaat penulisan. Yang pertama itu poin pertama, memberi wawasan tentang pengaruh gadget kepada orang tua atau kepada anak muda. Untuk ini nih, pengaruh gadget apa saja di dalamnya. Lalu yang kedua, menjadi bahan pertimbangan untuk orang tua ketika akan memberikan gadget pada anak usia dini. Lalu untuk metodenya, metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode penggunaan Google Form dan penulisan internet dan penelusuran internet. Serta juga metode yang digunakan adalah metode kuesioner. Jadi sudah melakukan metode kuesioner, mengirimkan linknya, orang tua yang selaku mempunyai anak usia dini mengisi. Kami sudah melakukannya. Mungkin itu untuk saya. Saya Teddy Hidayat. Saya bertugas menyampaikan materi tentang bab 2. Langsung saja ke kajian teorinya. Pengertian gadget. Gadget adalah suatu benda atau barang yang diciptakan khusus di era yang serba maju ini dengan tujuan untuk membantu segala sesuatu menjadi lebih mudah dan praktis dibandingkan teknologi-teknologi sebelumnya. Jadi contohnya teknologi sebelumnya banyaknya telepon kabel, yang lain-lain sekarang sudah banyak tergantikan oleh gadget yang makin banyak yang baru. Dan beberapa contoh gadget seperti laptop, smartphone, iPad maupun tablet, dan merupakan alat-alat teknologi yang berisi aneka aplikasi informasi, aplikasi chatting dan lain sebagainya. Dan di sini ada tujuan gadget. Tujuan gadget diantaranya sebagai sarana untuk memudahkan berkomunikasi jarak jauh dengan orang lain. Banyak informasi yang kita dapat dari orang lain, bahkan negara lain juga. Dengan gadget ini kita dapat mengetahui informasi bagaimanapun, dimanapun, dan kapanpun, baik antar kota maupun mancanegara. Gadget dapat memperpendek jarak ruang jauh sehingga dapat saling berkomunikasi pada saat bersamaan. Contohnya nih, saya di Cimahi, teman saya di Afrika. Saya bisa teleponan sekarang dengan gadget yang canggih, membantu komunikasi antar individu dan bahkan antar kelompok dengan berbagai fasilitas layanan yang disediakan oleh jasa telekomunikasi. Keberadaan gadget kini sudah mengalahkan telepon kabel. Teknologi seluler selalu berkembang terus, tidak ada berhenti sampai detik ini juga. Dan tujuan gadget selain itu adalah meningkatkan mutu pembelajaran yang efektivitas dan efisien tentunya. Fasilitas dalam gadget awalnya ditunjukkan untuk kepentingan bisnis, perlahan kini mulai bergeser ke arah gaya kehidupan. Terbukti dengan ditanamkannya fitur-fitur hiburan seperti memutar file multimedia, audio atau visual, internet, Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Di samping berfungsi sebagai alat komunikasi yang personal, gadget juga berkompetensi sebagai sarana bisnis yang efektif menurut Rina Fiati dalam buku Akses Internet via Ponsel.
Ponsel sangat bervariasi tergantung pada modelnya, yang seiring dengan perkembangan teknologi mempunyai fungsi-fungsi antara lain, yaitu penyimpanan informasi, pembuatan daftar pekerjaan atau perencanaan kerja, terus alat perhitungan, contohnya kalkulator, pengiriman atau penerimaan email, penerimaan integrasi ke peralatan lain seperti PDA, MP3. Kebanyakan alat yang dikategorikan sebagai smartphone menggunakan sistem operasi yang berbeda. Dalam hal fitur, kebanyakan smartphone mendukung sepenuhnya fasilitas surel dan fungsi pengatur personal yang lengkap. Langsung kita lihat di bagian D ini manfaat menggunakan gadget. Fungsinya dan manfaatnya yang relatif sesuai dengan penggunaan. Ya, contoh-contohnya komunikasi. Sekarang pengetahuan manusia semakin luas. Zaman dahulu manusia berkomunikasi melalui batin, pesan di batu dan lain-lain kan. Kemudian sekarang seiringnya berkembangnya zaman, di era globalisasi ini manusia dapat berkomunikasi dengan mudah, cepat dan praktis tentunya, dan lebih efisien dengan menggunakan handphone. Yang kedua ada pendidikan. Sama berkembangnya zaman, sekarang belajar tidak hanya fokus dengan buku, dengan papan tulis, namun melalui gadget juga kita dapat mengakses berbagai ilmu pengetahuan yang kita perlukan tentang pendidikan, politik, dan ilmu yang lain-lain, agama, dan tanpa harus repot pergi ke perpustakaan mungkin yang jauh untuk dijangkau. Tidak perlu, dengan adanya gadget semua bisa sekarang. Yang ketiga ada hiburan. Bukan rahasia lagi bahwa gadget juga bermanfaat untuk menghilangkan kepenatan. Kita stres nih, banyak pikiran. Kita buka gadget, banyak aplikasi-aplikasi hiburan yang ditawarkan untuk menghibur. Contohnya ada musik, ada video game, dan perangkat lunak multimedia yang lainnya. Dan ini ada selanjutnya ada mengakses informasi. Bukan gadget namanya jika tidak memberikan suatu informasi. Nah betul, di zaman sekarang gadget banyak sekali informasi setiap harinya, dari pagi sampai malam. Informasi tersebut mempermudah penggunanya untuk melakukan aktivitasnya. Jika sebagai mahasiswa, informasi tersebut bisa berupa update berita tentang program-program kampus dan perkembangannya, dan bertambahnya wawasan kita karena banyaknya informasi dari mancanegara maupun dari negara sendiri. Terus di sini juga ada, kita melanjutkan ke pengaruh gadget pada perkembangan anak di usia dini. Saya juga riskan mendengarnya. Gadget semakin bertambah, anak-anak juga semakin banyak menggunakan gadget, yang menimbulkan berbagai dampak, yaitu yang pertama ada dampak positif bagi anak-anak, yaitu memudahkan untuk berinteraksi dengan orang banyak lewat media sosial. Sekarang di masa pandemi ini banyak murid-murid anak kecil sudah menggunakan gadget untuk berkomunikasi dengan gurunya sendiri, berteman dengan teman-teman yang baru, mungkin belajar di dalam gadget sekarang ya. Mempersingkat jarak dan waktu, karena dalam era perkembangan gadget yang canggih, di dalamnya terdapat media sosial seperti sekarang. Hubungan jarak jauh tidak lagi menjadi masalah dan menjadi halangan. Tidak. Hal ini dikarenakan kecanggihannya dari aplikasi yang ada di dalam gadget, mempermudah para anak-anak
mengkonsultasi kepada guru, mensubmit tugas-tugas, dan yang belum dimengerti bisa ditanyakan melalui gadget kepada guru secara langsung. Dan ada juga dampak negatif dari gadget ini untuk anak kecil ya. Anak-anak menggunakan media sosial dalam gadget mereka sehingga menimbulkan lebih banyak waktu yang digunakan untuk bermain gadget, bermain game di dalam gadget, dan hal-hal yang lain yang biasanya digunakan anak-anak untuk berkomunikasi di media sosial dibandingkan dengan belajar. Jadi anak zaman sekarang kalau sudah mengenal yang namanya gadget susah. Apalagi sudah mengenal game. Wah, itu udah sangat-sangat susah. Dan ada juga aplikasi yang dalam gadget membuat anak lebih mementingkan diri sendiri. Seringkali anak-anak mengabaikan orang di sekitarnya, bahkan tidak menganggap orang yang mengajak mengobrol karena keasikan main gadget, membuka sosial media kah, atau membuka game. Itu membuat anak jadi hilang fokus dengan situasi sekitar. Dan anak-anak menjadi kecanduan dalam bermain gadget. Awalnya, anak-anak menggunakan gadget hanya untuk bermain game, akan tetapi lama-kelamaan menemukan kesenangan pribadi dengan gadget sehingga menjadi kebiasaan yang amat-amat buruk bagi anak-anak zaman sekarang ini. Ya, saya juga himbau kepada orang tua untuk selalu mengawasi anak-anaknya dalam mengoperasikan gadget ya. Dan satu lagi dampak negatifnya yaitu gadget memudahkan anak-anak mengakses berbagai situs. Nah, ini juga situs yang tidak perlu, yang tidak boleh diakses oleh anak-anak. Ya, contohnya pornografi, video kekerasan di media sosial. Sekarang banyak video kekerasan di media sosial, video-video pornografi di media sosial, yang dimana kasus tersebut seperti penculikan atau pemerkosaan. Hal ini bisa diawali dengan perkenalan di media sosial anak. Seringkali anak-anak tidak dapat mengontrol kata-kata mereka, menggunakan kata-kata kasar, mengejek teman, serta seringkali anak-anak mencemooh dengan sesama teman sebaya di media sosial. Yang ini tidak disarankan untuk semua anak, dan orang tua sebaiknya please menghimbau ya. Dan bagi anak-anak, gadget tidak menguntungkan, yaitu upaya untuk membangun kemampuan dan keterampilan sosialnya. Gadget membuat anak-anak menjadi malas bergerak, malas beraktivitas. Biasanya anak-anak dalam kesehariannya penuh dengan bermain gadget. Yaitulah dampak negatif dari gadget. Dan dampak positifnya serta fungsi-fungsi manfaat menggunakan gadget, saya kira saya cukup untuk menjelaskan kajian teori dari bab 2 ini dari pengertian gadget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pia Desvianti. Di sini saya akan menjelaskan isi dari bab 3 dari karya tulis ilmiah yang berjudul Pengaruh Gadget Terhadap Perkembangan Anak di Usia Dini. Bab 3 yaitu menjelaskan pembahasan yang ada pada rumusan masalah yang ada pada bab 1. Rumusan masalah yang pertama yaitu apa itu gadget, yang kedua apa saja fasilitas yang terdapat pada gadget, yang ketiga apa pengaruh gadget pada perkembangan anak usia dini, yang keempat bagaimana cara untuk mengatasi anak yang sudah ketergantungan dengan gadget. Langsung saja kita ke bab 3. Bab 3 pembahasan dari rumusan masalah. Yang pertama tadi rumusan masalahnya adalah pengertian dari gadget. Gadget bahasa Indonesia Gawai adalah suatu piranti atau instrumen yang memiliki tujuan dan fungsi praktis yang secara spesifik dirancang lebih canggih dibandingkan dengan teknologi yang diciptakan sebelumnya. Rumusan masalah yang kedua, apa saja fasilitas yang terdapat pada gadget.
Di handphone atau smartphone ya ada SMS, telepon, kamera perekam suara, video call, internet, stopwatch, dan alarm. Yang kedua, laptop. Yang terdapat pada laptop yaitu video call, kamera pemutar musik, internet, pengolahan data atau dokumen, editor foto, editor video, desain grafis, pemutar media player atau MP3 atau MP4. Sesuai dengan nama gadget ini hanya memiliki fasilitas untuk memutar file MP3 atau MP4. Kamera digital mempunyai fasilitas untuk memotret gambar dan merekam video. Tablet PC memiliki fasilitas yang sama dengan komputer PC atau laptop, karena tablet PC merupakan komputer portable. Rumusan masalah yang ketiga yaitu pengaruh gadget terhadap perkembangan anak. Setiap orang tua tentu ingin anaknya bahagia dan senang, apalagi masalah gadget anak yang disukainya. Menjauhkan anak dari gadget, smartphone, tablet, handphone, pad, laptop pada saat sekarang ini sungguh hal yang sangat mustahil dan susah. Persoalannya adalah orang tua tidak bisa terlepas dari gadget ini. Kerja berhubungan dengan gadget, menghubungi anak saudara dengan gadget, menyelesaikan banyak urusan dengan gadget. Pada sisi lain, anak-anak tentu saja ada di dekat kita, sehingga menjauhkan anak-anak dari gadget adalah pekerjaan yang butuh energi dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Namun setidaknya sebagai bentuk perlindungan, kehati-hatian, dan masa depan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, kita itu wajib kita lakukan dengan mereka juga sebenarnya. Maka perlu kita tahu dampak buruk gadget terhadap anak kita. Dokter anak asal Amerika Serikat Chris Rowan dalam tulisannya di Huffington Post menyebutkan beberapa dampak buruk gadget terhadap anak, yaitu pertumbuhan otak yang terlalu cepat, hambatan perkembangan, obesitas, gangguan tidur, penyakit mental, agresif, pikun digital, adiksi, radiasi, dan yang terakhir tidak berkelanjutan. Rumusan masalah yang terakhir yaitu cara untuk mengatasi anak yang sudah ketergantungan gadget. Apabila anak sudah kecanduan dengan gadget, maka hal-hal yang bisa dilakukan orang tua adalah sebagai berikut. Yang pertama, beri waktu batasan menggunakan gadget. Dengan memberi batasan atau mengurangi waktu untuk menggunakan gadget, maka lama-kelamaan anak akan mulai lupa dengan gadgetnya. Kembangkan bakat anak, misalnya dengan mengembangkan bakat yang dimiliki anak, entah itu bermain musik, menggambar, melukis, dan yang lainnya. Sering-seringlah bermain dengan anak. Orang tua yang sering bermain dengan anaknya akan membuat sang anak lebih fokus pada orang tuanya. Yang ketiga, ajaklah anak ikut beraktivitas dengan Anda. Misalkan ketika memasak, maka ajaklah anak Anda dan aktivitas-aktivitas lain yang memungkinkan anak Anda untuk diajak. Ajaklah anak Anda berekreasi. Dengan berekreasi, pikiran anak-anak Anda akan fresh dan lupa dengan gadgetnya, karena rekreasi membuat anak Anda merasa senang dan gembira. Membacakan tentang bab 4. Jadi bab 4 ini adalah penutup. Kesimpulannya itu penggunaan gadget boleh saja asalkan tidak berlebihan dan tidak menyebabkan adiksi terhadap anak. Peran orang tua sangatlah dibutuhkan untuk mengawasi penggunaan gadget. Orang tua seharusnya lebih meluangkan waktu untuk anaknya, bukan justru memberi gadget yang sangat-sangat canggih dengan perkembangan zaman sekarang, memberikan kepada anaknya dengan alasan anaknya tidak punya waktu bermain dengan anaknya. Ini adalah contoh yang salah. Sarannya yaitu sebaiknya anak di usia dini ini diberikan gadget, permainan yang nyata itu lebih baik daripada permainan virtual atau permainan yang terdapat pada gadget, karena permainan yang secara langsung terdapat gerakan dan interaksi antara anak dan orang tua mungkin ya, atau dengan teman-teman sebayanya, menjadikan anak lebih aktif. Mungkin kalau permainan yang tidak virtual gitu kan, yang langsung
Itu lebih mempercepat perkembangan fisik maupun mental anak jadi terbentuk dengan permainan seperti itu ya. Mudah-mudahan kedepannya orang tua bisa meluangkan waktu sesibuk-sibuknya untuk anak agar anak tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu untuk daftar pustaka, makalah ini kami ambil dari jurnal dari Dinamika Penelitian, dimuat 2017 bulan Februari tanggal 12, dengan judul Pengaruh Media Gadget pada Perkembangan Karakter Anak, diperoleh pada Desember tanggal 21 2020. Ini linknya. Lalu yang kedua, daftar pustaka kami mengambil dari web PAUD Teratai dengan judul Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Interaksi Sosial Anak Usia 5-6, diperoleh pada Desember tanggal 22 2020, dan ini linknya jurnal mahasiswa. Lalu kami mengambil dari sekretariat daerah yang dimuat 2019 bulan Maret tanggal 11, pengertian gadget dan apa itu gadget, dan diperoleh Desember tanggal 20 2020, dan ini linknya. Lalu ini kami mengambil dari web gadget yang dimuat 2019, pengertian gadget, dan ini linknya. Lalu yang terakhir yaitu kecanduan gadget dengan materi di dalamnya dalam kecanduan gadget. Lalu tips mengatasi kecanduan gadget pada anak, dan ini linknya. Ini linknya atau ini yang terakhir ini kami mengambil dari jurnal yang dimuat di kecanduan gadget. Mungkin sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.